Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan apapun. Ketika kita sedang mendapati satu kenikmatan ataupun satu musibah, segala keadaan yang terjadi tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam pertemuan hari ini, mohon maaf sebelumnya karena pada hari ini saya tidak bisa membersamai asatizah semuanya untuk belajar sirah di Kutab Darussalam, tetapi mudah-mudahan dalam audio ini bisa menggantikan pembelajaran kita dan asatizah tetap bisa kemudian untuk kembali melanjutkan pembahasan tentang kisah yang terakhir, yaitu kisah tentang Ummu Habibah. Ummu Habibah kita sudah menyampaikan pembahasan hingga kurang sekitar sedikit lagi saja, akan tetapi alangkah baiknya kalau kemudian kita review sedikit sebelum kita tutup hingga pembahasan yang terakhir. Tentang kebersamaan Ummu Habibah dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika Ummu Habibah telah hijrah dari Habasyah ke Madinah. Kita sudah bahas bagaimana kemudian ibadah Ummu Habibah yang terkait dengan keutamaan sholat sunnah rawatib, bagaimana keistiqomahan beliau dalam menjalankan ibadah. Dalam hal ini terkait dengan sholat sunnah rawatib yang beliau tidak pernah tinggalkan. Kemudian ini menunjukkan bahwa Ummu Habibah sebagai seorang muslimah, beliau sholat wajib pun dalam awal waktu, ya, karena sholat rawatib ini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyampaikan bahwa ada satu doa yang diucapkan oleh Ummu Habibah yang ditegur oleh Rasulullah SAW, bukan dilarang, bukan diharamkan, akan tetapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada doa yang lebih baik dari doa yang diucapkan oleh Ummu Habibah, doa yang lebih baik dan lebih afdal, lebih utama, yaitu ketika kita berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari azab kubur dan juga dijauhkan dari api neraka. Dan ini sudah menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal bagi kita, bahwa setiap kita berdoa terkait dengan urusan-urusan dunia, silahkan disandingkan dengan doa-doa ukhrawi. Rasulullah SAW begitu banyak mengajarkan kepada kita doa-doa yang semacam tersebut. Di antaranya adalah doa sapu jagat yang kita kenal, ya. Kemudian doa-doa lain, di antaranya juga ada banyak doa-doa seperti itu yang ada di dalam zikir pagi dan petang. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah menyampaikan bahwa Ummu Habibah di dalam berumah tangga dengan Rasulullah SAW, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga dalam jiwanya yang memang beliau ini sebagai satu nasab yang sangat mulia, satu nasab dengan Rasulullah SAW yang memiliki darah kedermawanan, darah kecintaan dalam berbagi, termasuk dalam hal ini Ummu Habibah memiliki keinginan untuk berbagi terkait dengan kenikmatan menjadi seorang istri Nabi, seorang istri Rasul. Yaitu beliau menawarkan saudara perempuannya kepada Rasulullah SAW. Dan ini kita sudah bahas kemarin terkait
mahram ya, mahram. Siapa yang boleh dinikah dan siapa yang tidak. Seperti itu, dan kajiannya tentu akan lebih dalam kajian fikih tentunya. Tetapi kita jadi memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW menjadikan panduan bagi kita. Nah, sehingga nanti ketika membutuhkan ilmu yang lebih dalam terkait hal tersebut, maka kita akan masuk dalam pembelajaran yang spesialisasinya, yaitu di pelajaran fikih. Kemudian yang keempat, kita akan lanjutkan bahwa sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW, segala teladan dalam berbagai bidang kehidupan itu merupakan teladan yang sempurna. Bahkan termasuk segala perilaku, ucapan, ataupun hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumah beliau, bahkan di dalam kamar beliau. Dan kesemuanya itu tidak akan bisa kita dapati tanpa peran serta dari istri-istri beliau, dari Ummahatul Mukminin. Dan salah satunya dalam hal ini kita sedang membahas tentang Ummu Habibah. Suatu ketika saudara Ummu Habibah yang bernama Muawiyah, yang kemarin juga kita sudah singgung nama ini, bertanya kepada Ummu Habibah, bertanya tentang sesuatu hal yang sifatnya sangat private, sifatnya sangat pribadi. Dan ini ditanyakan kepada Ummu Habibah. Walaupun sebetulnya pertanyaan ini juga bisa ditanyakan kepada istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, ataupun sudah ada penjelasan dari istri Rasulullah SAW yang lainnya. Akan tetapi dalam hal ini Muawiyah ini kan memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan Ummu Habibah, ya, karena Muawiyah dengan Ummu Habibah ini adalah saudara kandung. Maka Muawiyah bertanya kepada Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika istrinya sedang haid? Jadi sebetulnya ini pertanyaan juga pernah disampaikan kepada Aisyah, dan Aisyah pun memberikan suatu penjelasan bahwa ketika Rasulullah SAW mendapati Aisyah dalam keadaan haid, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah bahwa Rasul tidur di pangkuan Aisyah, kemudian beliau membaca Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah sedang haid pun, Rasulullah biasa mandi bersama dengan Aisyah, kemudian menyentuh tangan begitu ya. Lalu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya sedang haid gitu. Jadi Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa yang disentuhkan tangannya begitu. Jadi bukan bagian yang sedang haid. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga biasa dengan Aisyah ini kalau minum gitu ya dalam satu gelas, satu tempat begitu, itu Rasulullah SAW biasanya kan menanyakan tadi minum di sebelah mana, atau Rasulullah SAW juga melihat Aisyah ini minum di sebelah mana, maka Rasulullah SAW akan minum di bekas bibirnya Aisyah. Ya, mungkin asatizah juga sudah tahu, barangkali kemarin juga mengikuti lagu yang cukup trending dan viral ya, Aisyah istri Rasulullah SAW. Ya, ada bagian itu ya, yang minum di bekas bibirnya. Ya, kita tidak membahas syair lagu itu ya, tapi memang Rasulullah SAW di antara keromantisannya beliau itu dengan Aisyah adalah meminum dari bagian cangkir atau gelas yang merupakan bekas dari bibirnya Aisyah, begitu kira-kira ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah juga pernah mendapati pertanyaan yang sangat personal yang ada hanya di dalam kamar atau rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Muawiyah ini bertanya kepada saudarinya sendiri. Ummu Habibah menyampaikan kepada Muawiyah bahwa ketika istri-istri Rasulullah SAW sedang haid, terutama di sini adalah pengalamannya Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika haid, beliau akan mengenakan sarung hingga pertengahan paha, kemudian
tidur bersama Rasulullah SAW seperti halnya biasanya ketika tidak dalam keadaan haid. Jadi kedua kisah ini, Ummu Habibah ataupun Aisyah yang ketika haid, seperti apa Rasulullah SAW memperlakukan, ini menjadikan juga suatu panduan karena pada masa Yahudi dahulu itu orang-orang Yahudi itu memperlakukan berbeda wanita-wanita yang sedang haid. Mereka itu harus dijauhi, ya, dianggap sebagai wanita yang kemudian sedang kotor, najis, ya. Atau mungkin kalau yang namanya PMS atau perubahan hormon sehingga mempengaruhi emosi seorang wanita ketika sedang haid, mungkin jadi lebih sensitif gitu ya, jadi lebih baperan atau barangkali malah jadi tambah galak gitu ya. Di luar itu, tetapi memang orang-orang Yahudi ini meyakini bahwa ketika seorang wanita itu sedang haid, maka mereka ini dianggap kotor, najis, dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus dijauhi. Sedangkan Rasulullah SAW memberikan panduan, memberikan contoh kepada kaum muslimin bahwa ketika wanita itu sedang haid, tidak seperti itu cara memperlakukannya. Lakukan seperti biasanya, perlakukan seperti biasanya, akan tetapi ada hal-hal atau rambu-rambu, ya. Di antaranya adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, contohnya itu ada rambu-rambunya. Tapi pada saat haid bermesraan, kemudian berdekatan, ya, saling menyentuh, begitu tidak ada masalah. Seperti tadi yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah ataupun Ummu Habibah, ya tetap tidur bersama begitu. Jadi tidak ada masalah, tidak kemudian dijauhi, ya, kemudian tidak dianggap jijik, kotor, najis begitu, tidak. Jadi ada perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang ini akan membantah gitu ya keyakinan-keyakinan orang Yahudi di masa itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ada satu peristiwa yang terkait dengan ayat Al-Quran yang turun, bukan sebagai asbabun nuzul, tetapi ketika ayat Al-Quran ini turun, ya, sejauh yang saya cek di tafsir Ibnu Katsir memang tidak menjelaskan asbabun nuzulnya, akan tetapi dari ayat Al-Quran ini bisa dicek silahkan di Quran surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Ya. Nah, ini silahkan nanti dicek. Ini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah tentang agar kaum muslimin ini meninggalkan orang-orang kafir meskipun dia itu punya hubungan kekerabatan. Ya, jadi perintah sama larangan. Jadi ini perintah untuk meninggalkan, ya. Jadi larangan berarti kalau dibuat kebalikan ini adalah larangan untuk bersama-sama gitu ya. Jadi ini perintah untuk meninggalkan orang-orang kafir meskipun itu adalah orang yang memiliki kekerabatan, apakah itu ayahnya ataukah saudaranya, ya. Dan di ayat 24-nya dijelaskan lebih detail lagi, ya, tentang siapa-siapa ayahnya, keluarganya gitu ya, saudaranya yang merupakan orang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW agar memberikan peringatan bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kerabatnya tadi, kerabat yang tanda petik ya kafir gitu ya, yang ataupun perintah untuk Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang lebih mengutamakan keluarganya atau kerabatnya dibandingkan Rasulullah SAW, dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan asbabun nuzul. Akan tetapi ketika ayat ini turun berkaitan dengan ayat ini,
Ummu Habibah menjadi satu sorotan yang sangat mencolok begitu ya, karena di antara ummahatul mukminin yang masih memiliki ayah-ayah, kerabat dan saudara yang kafir ya, karena kan ada di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan merupakan putri dari para sahabat, tetapi putri dari musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk yang dari Bani Mustalik, ya, walaupun kemudian masuk Islam, satu kabilahnya masuk Islam. Kemudian nanti juga ada dari Yahudi, dari kaum Yahudi yang ayahnya merupakan musuh-musuh Islam, ya, dan itu keluarganya juga tidak masuk Islam, bahkan kemudian mendapati hukuman untuk dibunuh. Lalu Ummu Habibah ayahnya siapa? Abu Sufyan. Ya, sudah kita bahas sebelumnya bahwa Abu Sufyan ini adalah tokoh yang sangat penting di Mekah bagi kaum Quraisy, terutama pada saat itu ketika para pemuka-pemuka yang senior itu sudah tewas di dalam peperangan sebelumnya, termasuk di perang Badar, ya, perang Uhud gitu. Abu Sufyan menjadi pemimpin orang-orang musyrik Quraisy dalam memusuhi Allah dan Rasulnya ketika itu. Sehingga ada suatu peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, urutannya ya, yang kemarin ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6, ya, kemarin juga kita sudah lihat, coba bisa dilihat di catatan yang kemarin sudah dituliskan, ada satu timeline begitu ya, urutan peristiwa, ya. Di situ ada perjanjian Hudaybiyah yang menyebutkan poin-poin perjanjian bahwa diantaranya satu, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy ini akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tidak ada peperangan. Kemudian yang kedua, kalau ada orang-orang Madinah yang kemudian mereka ingin ke Mekah, artinya mereka ingin mengikuti keyakinan orang-orang Mekah dan mereka keluar dari Madinah, kemudian tinggal di Mekah, maka tidak diekstradisi, artinya dibiarkan saja, boleh. Tetapi sebaliknya ketika ada orang-orang Mekah yang kemudian ingin mengikuti kaum muslimin dan ingin kemudian pindah ke Madinah, harus dikembalikan kalau tidak diizinkan walinya. Seperti itu. Dan semua suku-suku di sekitar Mekah Madinah yang ingin berpihak atau berkoalisi dengan salah satu, apakah ke Quraisy ataukah ke kaum muslimin di Madinah, dipersilahkan. Ya. Nah, sampai kemudian karena gencatan senjata ini sudah dilakukan, maka musuh kaum muslimin nomor 1 yang diprioritaskan ketika itu, yang harus segera ditangani adalah Quraisy, kan ya. Sudah tanda petik saat itu cukup aman begitu ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah Yahudi. Yahudi kemudian ditangani. Kalau Yahudi di Madinah kan sudah dibereskan ya. Sekarang tinggal Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, karena Yahudi di Khaybar ini juga menjadi bagian dari otak di terjadinya perang Ahzab, ya, perang Khandaq, perang Ahzab atau Khandaq. Maka kemudian yang dilakukan adalah penaklukan Khaybar di tahun ke-7. Yang kemarin juga sempat kita singgung kisahnya bahwa kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di perang Khaybar hampir bersamaan dengan datangnya kaum muslimin yang hijrah dari Habasyah, rombongan dari Habasyah ini ke Madinah, termasuk Ummu Habibah yang kita sempat sampaikan kemarin, itu tahun ke-7. Nah, kemudian berikutnya adalah tahun ke-8. Peristiwa yang terjadi setelah tahun ke-7 masuk tahun ke-8, ini ada beberapa peristiwa besar. Di antaranya adalah Fathu Mekah. Nah, ini sangat terkait dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa apa itu? Perjanjian Hudaybiyah. Tadi kan sudah ada perjanjian ya, ada gencatan senjata. Namun pada kenyataannya terjadi pengkhianatan dari pihak Quraisy. Kalau terjadi seperti itu, maka perjanjian akan batal dan kaum muslimin berhak untuk kemudian tidak lagi menyepakati perjanjian Hudaybiyah.
dan kaum muslimin tentu akan melakukan satu tindakan, ya, nanti di Fathu Mekah itu. Dan ini menjadi satu ancaman sebetulnya bagi Quraisy. Nah, pengkhianatan ini terjadi pada suku yang berkoalisi dengan Quraisy. Jadi tidak secara langsung dengan Quraisynya, walaupun di situ ada bantuan orang-orang atau oknum Quraisy dalam pengkhianatan ini. Jadi ada suku namanya Bani Bakr, yang satu lagi suku Khuza'ah. Bani Bakr ini berkoalisi dengan Quraisy, sedangkan suku Khuza'ah berkoalisi dengan kaum muslimin. Bani Bakr dengan Khuza'ah ini ternyata musuhan. Ya, memang sudah dari awalnya itu mereka ini memiliki permusuhan gitu. Sehingga pada saat masa perjanjian damai atau gencatan senjata, Bani Bakr melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang dari suku Khuza'ah. Jelas otomatis berarti ini ada pengkhianatan dari pihak Quraisy termasuk sekutunya itu kepada kaum muslimin. Sehingga perjanjian itu bisa batal. Nah, menilai keadaan ini, Abu Sufyan yang merasa tidak tahu menau dan tanda petik ya, sebenarnya dia tidak mau bertanggung jawab juga terhadap peristiwa ini, tapi mau nggak mau ya harus dihadapi karena ini resiko mereka berkoalisi dengan Bani Bakr, ya, suku yang melakukan pengkhianatan tadi. Sehingga Abu Sufyan merasa perlu untuk kemudian melakukan adendum, kira-kira begitu. Jadi melakukan pembaharuan dalam perjanjian Hudaybiyah. Selain ada kekhawatiran tadi, jadi perjanjian itu dibuat damai 10 tahun karena sebetulnya Quraisy itu menginginkan untuk menyiapkan kembali atau memulihkan kembali keadaan perekonomian mereka, di antaranya itu. Karena perang itu ngabisin duit. Perang itu menghabiskan energi, ya, menghabiskan pemikiran, bahkan juga harta. Sehingga mereka habis itu di sana. Dengan perang-perang yang sudah dilalui, ya, ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya, dan perang-perang kecil yang lain. Sehingga mereka butuh waktu untuk kemudian memulihkan keadaan. Satu itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ini selama gencatan senjata kan sebetulnya cukup aman ya. Artinya orang-orang Madinah, kaum muslimin tidak akan melakukan penghadangan kafilah dagang seperti dulu ketika sebelum perang Badar. Karena ada hak kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang Quraisy, maka akan diambil kembali. Ya, dengan cara apa ya? Dengan diantaranya menakut-nakuti kafilah dagangnya Quraisy gitu ya. Makanya menghadang kafilah mereka. Ya, kemudian harta yang dibawa itu adalah hartanya kaum muslimin yang dirampas saat hijrah. Karena kaum muslimin itu ketika hijrah kan tidak bawa apa-apa. Hartanya semuanya diambil orang-orang Quraisy. Nah, kalau orang-orang Madinah, orang-orang Muslim yang di Madinah tadi tidak lagi akan melakukan penghadangan terhadap kafilah dagang, jadi tidak lagi mengancam, anggap saja Quraisy ini akan jadi lebih aman dalam melakukan perjalanan dagang. Akan tetapi, poin perjanjian Hudaybiyah yang menyebutkan bahwa orang-orang Mekah, ya, yang kemudian masuk Islam itu tidak boleh diterima di Madinah. Ternyata ini malah menjadi batu sandungan bagi Quraisy sendiri. Ya, tadinya itu karepnya itu apa ya? Karepnya maunya itu orang-orang Quraisy itu diuntungkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Bahkan dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, sebetulnya kaum muslimin merasa perjanjian itu merugikan bagi mereka, termasuk Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa kita kok rela atau mau dihinakan oleh orang-orang Quraisy dengan menyepakati perjanjian itu, ya, diantaranya poin itu. Tapi ternyata ini malah menjadi batu sandungan sendiri untuk Quraisy. Kenapa? Orang-orang Mekah yang kemudian masuk Islam kemudian tidak boleh diterima di Madinah, maka mereka tidak masuk ke Madinah dan juga tidak kembali ke Mekah, sehingga mereka menempati wilayah-wilayah antara Mekah dan Madinah dan mereka menguasai jalur perdagangannya Quraisy. Dan itu di luar Madinah. Dan itu lebih mengancam lagi. Lebih mengancam bagi Abu Sufyan dan kaumnya, orang-orang musyrik Quraisy ini.
Nah, ketika terjadi pengkhianatan tadi, Abu Sufyan ini bermaksud untuk memperbaharui perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, minta untuk diperpanjang masa gencatan senjatanya, gitu ya. Jadi diperbaharui artinya kesalahan yang terjadi sebelumnya, pengkhianatan yang dilakukan Bani Bakar tadi dianggap tidak ada, diperbaharui lagi. Jadi dibikin baru lagi lah begitu ya. Kemudian yang kedua, enggak apa-apa, orang Mekah, orang mana yang mau masuk Islam, yang mau ke Madinah silahkan. Daripada kemudian mereka malah membuat satu kelompok atau komunitas di luar Madinah dan menguasai jalur perdagangan Quraisy, ya Mekah Madinah itu lebih berbahaya. Nah, dia ingin mengubah perjanjian itu. Nah, ketika Abu Sufyan kemudian datang ke Madinah, ya, karena kabar tentang pengkhianatan itu sudah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah, mereka melihat kedatangan seorang Abu Sufyan ini sudah males banget gitulah ya, males banget ketemu Abu Sufyan ya. Dari Rasulullah yang sudah tidak mau menemui dan tidak mau bicara dengan Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan datang ke Abu Bakar, Abu Sufyan datang ke Umar, bahkan Abu Sufyan sampai datang kepada Ali. Ya, bisa dibayangkan, Abu Sufyan dengan Rasulullah itu usianya lebih tua Abu Sufyan. Lah kok ini malah Abu Sufyan datangnya ke Ali. Ali itu siapa? Ali itu kan usianya jauh sekali ya dari Rasulullah. Waktu Ali masuk Islam, ya beliau adalah sahabat golongan anak-anak ya, yang pertama masuk Islam. Ya, Ali. Usia berapa ya? Kalau tidak salah 10. Artinya kan usianya sangat terpaut jauh. Tapi sampai pemimpin Quraisy nih mendatangi seorang Ali gitu ya. Berharap mendapatkan satu titik terang atau mungkin saran atau bahkan mungkin menjadi satu peluang agar kemudian Abu Sufyan bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan negosiasi. Tapi ya sama saja ya, tidak ada hasilnya sebetulnya begitu. Kemudian Abu Sufyan ini sebagai orang musyrik ya datang ke Madinah, yang muslim saja disuruh tidak diterima gitu ya, disuruh keluar Madinah, apalagi yang musyrik gitu kan ya. Dia tidak punya tempat. Abu Sufyan tidak punya tempat. Satu-satunya tempat yang mungkin terfikirkan oleh Abu Sufyan adalah di tempat putrinya, Ummu Habibah. Nah, disinilah kemudian Ummu Habibah menjadi sorotan karena yang paling memungkinkan menjadi tema perbincangan kan Ummu Habibah, karena ini yang datang kan ayahnya. Ya, terkait dengan ayat At-Taubah di 23 dan 24 tadi ya, tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kaum muslimin ini untuk tidak berpihak atau mengutamakan orang kafir meskipun itu ayah-ayahnya sendiri ataupun saudaranya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kisah Ummu Habibah dengan Abu Sufyan, sang ayah yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Ketika Abu Sufyan datang ke rumah Habibah, ke rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan kemudian duduk di sebuah tikar, di mana tikar itu biasanya digunakan untuk duduk Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini sudah sekian lama tidak pernah jumpa seorang ayah. Nih, Ummu Habibah kan dulu hijrah ya ke Habasyah. Dalam kurun waktu yang sangat lama tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Tentu sebagai anak dan ayah tetap ada satu ikatan ya, hubungan darah, mungkin juga ada ikatan batin. Nah, ketika itu Ummu Habibah kan diuji ini, apakah ada kecenderungan atau lebih mengutamakan ayahnya yang masih kafir ketika itu, atau kemudian lebih memilih untuk kemudian condong kepada Rasulullah SAW, suaminya. Nah, ketika Abu Sufyan sudah duduk, ya, dengan segera dengan gesitnya, Ummu Habibah mengambil tikar yang kemudian dipakai hendak diduduki oleh Abu Sufyan. Maka pada saat itu Abu Sufyan kaget. Kok
seperti itu, ada dua kemungkinan. Apakah karena tikar itu tidak layak diduduki oleh seorang Abu Sufyan, maka kemudian segera diambil. Atau yang kedua, ya, Abu Sufyannya yang tidak layak duduk di tikar, gitu. Ketika ditanya seperti itu, Ummu Habibah jelas menjawab dengan jawaban yang kedua. Ayahnya tidak layak duduk di atas tikar itu, karena tikar itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk duduk Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan ayahnya itu masih kafir dan najis. Tidak boleh. Sontak ya Abu Sufyan kaget gitu ya. Kaget dengan peristiwa yang baru saja terjadi, putrinya yang sudah sekian lama tidak berjumpa gitu ya, harusnya kan kangen-kangenan, tapi ini tidak. Ummu Habibah menunjukkan suatu sikap ya yang dimana ini menjadi satu pelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata ketika ya ayah, ibu, saudara, kerabat, siapapun itu, bahkan mungkin juga teman gitu ya, teman gitu yang biasanya ketika mereka adalah orang-orang kafir dan kemudian kita dihadapkan pada pilihan untuk lebih mengutamakan siapa, ya jelas kita akan mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sebetulnya ada juga ya larangan tentang berteman dekat dengan orang-orang kafir. Tidak boleh. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Ummu Habibah dengan segala macam sebetulnya alasan yang bisa jadi pada saat pertemuan dengan Abu Sufyan tadi itu adalah pertemuan yang yang penuh dengan rasa haru gitu ya. Tapi Ummu Habibah tidak melakukan hal tersebut. Ummu Habibah tetap beliau mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada saat itu Abu Sufyan kan tidak punya pilihan lain selain kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Hingga sampai peristiwa Fathu Mekah, kemudian nanti barulah menjelang pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Ini satu keteladanan dari seorang Ummu Habibah ketika beliau ya mengamalkan dari ayat Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Dan ini tidak mudah. Kalaupun kita berada di dalam posisi itu, tidak tahu mungkin apakah kita akan bisa bersikap sama seperti Ummu Habibah ataupun tidak. Ya, baik. Terkait dengan pembahasan Ummu Habibah, mungkin itu aja. Jadi Ummu Habibah ini wafatnya nanti masih cukup panjang dari wafatnya Rasulullah SAW. Beliau wafat di usia wafat di tahun 44 Hijriah. Ya, tidak disebutkan kisaran usia ya, karena kita di awal juga tidak membahas tentang waktu kelahiran beliau. Jadi wafatnya beliau di tahun 44 Hijriah, di mana Rasulullah SAW wafatnya kan tahun 11. Berarti selang berapa tahun itu? 44 dikurangi 11. 30-an tahun ya, 33 tahun. Dan itu di masa pemerintahan saudara kandungnya, Muawiyah. Ya, jadi nanti Muawiyah kan menjadi seorang khalifah, dan di masa pemerintahan Muawiyah inilah Ummu Habibah meninggal dunia. Cukup panjang usianya ya, termasuk jarak dari wafatnya Rasulullah SAW dengan beliau. Ya. Dari kisah ini begitu banyak pelajaran yang kemudian kita bisa ambil dari Ummu Habibah, dari keteladanan beliau, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, dalam ibadah beliau. Ya, ada banyak hal yang kemudian bisa menjadikan contoh, menjadi semangat bagi kita ya. Jadi kita merasa malu ya, Ummu Habibah saja dalam kondisi dan keadaannya seperti itu beliau mampu bertahan, beliau tetap teguh dengan keimanan dan keislamannya dengan segala cobaan yang sudah beliau lalui. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan dari kisah Ummu Habibah ini menjadikan diri kita sebagai pribadi muslim yang lebih baik lagi, menambah keimanan kita ya, meningkatkan amal ibadah kita, baik yang sunnah sholatnya ataupun puasa ataupun ibadah-ibadah sunnah dalam bentuk yang lainnya. Karena kita
Ingat betul pesan Rasulullah SAW bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika futurnya dia masih melakukan ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang beruntung tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan tentang kisah Ummu Habibah. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan Ummahatul Mukminin. Setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita Yahudi. Ya, setelah perang Khaybar, yaitu Sofiyah. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas tentang Sofiyah. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamu